Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Pada video kali ini, gua akan membahas tentang bagaimana cara menghitung profitabilitas PGA incaran sebelum melakukan pembelian. Jadi, gua tuh biasanya sebelum melakukan pembelian PGA, gua pasti akan menghitungkan dulu eh, ideal price atau kapan PGA yang mau gua beli ini akan balik modal. Kita bisa jadikan patokan mulai dari harga PGA-nya dan harga koin yang akan kita tambang. Di sini gua akan menjelaskan bagaimana cara gua dan rumus gua yang biasa gua gunakan untuk memilih PGA yang paling menguntungkan. Kalian bisa langsung lihat pada file Excel atau Google Sheet ini. Di sini judulnya gua buat adalah profitabilitas PGA Indonesia, yang artinya daftar PGA yang ada di sini itu adalah semua daftar PGA yang kira-kira ready di pasaran Indonesia saat ini. Sementara untuk harga atau market price-nya ini adalah gua ambil harga secara general yang gua jadikan patokan untuk perhitungan eh, ROI atau balik modalnya nanti. Harga ini gua ambil dari Tokopedia yang mana biasanya gua belanja peralatan komputer itu pasti di Tokopedia karena pertama rame, rata-rata untuk peralatan komputer di sana pasti udah banyak reviewnya, ratingnya dan juga cashbacknya lumayan. Nah, sebelum kalian melihat eh, daftar pendapatan, ROI, dan juga modal yang dikeluarkan, harap perhatikan dulu catatan yang gua buat. Di sini gua membuat profitabilitas harga diambil berdasarkan data di What to Mine GPU. Jadi kalian bisa langsung cari secara manual di website What to Mine jika menginginkan untuk VGA-VGA lainnya. Lalu data awal yang gua buat ini gua buat pada tanggal 26 Agustus 2021 dan ini akan gua update secara berkala, kemungkinan sebulan 2 kali atau sebulan sekali tergantung dari perkembangan harga PGA yang ada di Indonesia saat ini. Lalu market price diambil berdasarkan harga pasaran secara umum di Tokopedia seperti yang sudah gua jelasin sebelumnya. Gua sengaja tidak memasukkan koin lain seperti Conflux, Zeno, dan lain-lain karena berdasarkan ketersediaan koin tersebut di exchange lokal sehingga untuk mempermudah penukaran ke rupiahnya. Sebenarnya kan dari daftar koin yang gua tulis di sini masih ada koin yang lebih menguntungkan, cuman karena ini tujuannya untuk mining, jadi yang jelas kan untuk mempermudah kita dalam penukaran rupiahnya tuh kan di exchange lokal tuh udah ada listing koinnya. Jadi kita kalau mau ngambil hasil miningnya tuh udah tinggal tukarin aja ke rupiah, udah beres. Nggak ribet kalau mau pindah ke exchange ini. Jadi kita bisa langsung bisa langsung tukarin ke rupiah aja. Terus poin kelima, ROI balik modal dihitung berdasarkan market price dibagi sama profit 24 jam. Jadi balik modal ini kan dalam hari nih, gua bikin balik modal dalam hari ini dihitung berdasarkan profit 24 jam yang ini. Ini rumusnya yang gua pakai. Sedangkan yang poin keenam, semakin kecil nilai ROI dalam hari, maka semakin baik nilai investasinya, mengingat harga kripto yang sangat fluktuatif. Oke, jadi langsung saja gua jelasin apa maksud dari tabel ini. Di sini gua membuat tabel ini bertujuan untuk memudahkan gua dan juga memudahkan kalian yang ingin mencari PGA baru untuk memulai mining rig-nya. Seperti yang kita ketahui, harga PGA sekarang tuh kan bisa dibilang sangat overpriced, sangat tinggi ya. Berbanding terbalik sama reward yang akan kita dapatkan. Kalau dulu-dulu misalnya kayak bulan-bulan Maret ke bawah lah ya, Maret, Februari, Januari, Desember 2020, ideal price untuk ROI dibanding dengan harga PGA itu
nggak lama-lama, kebanyakan hanya sekitar 6 bulan, 5 bulan bahkan, atau ada yang lebih oke. Waktu pas gua beli 1660 Super ini dulu, gua hitung ROI dalam harinya tuh hanya butuh 3 bulan lebih. Tapi sekarang karena pembelian atau karena para miner sudah makin banyak dan juga PGA yang stoknya semakin sedikit, maka ini jadi menyesuaikan menjadi lebih lama untuk balik modalnya. Namun kita walaupun harga sekarang masih pada mahal, rata-rata pada tinggi, kita tetap harus membuat perhitungan karena di dari beberapa list PGA yang ada di pasaran seperti di Tokopedia ini, masih ada beberapa VGA yang nilai hash rate-nya masih lebih bagus dan memberikan balik modal lebih cepat dibanding dengan VGA-VGA lainnya. Di sini langsung saja kita mulai dari GTX 1650. Di harga sekarang 28 Agustus 2021, rata-rata harga GTX 1650 itu kurang lebih 4.800.000. Kita bisa lihat di sini. Ya, malah ada yang bahkan menjual 5 juta, 5.800.000, 1650 kan ya nih. Nah, ini bisa dibilang sangat dahsyat ya. Bahkan ini malah ada jual 6 juta loh. Bener-bener. Tapi ini gua ambil harga 4.800.000 karena gua lihat di sini masih banyak yang jual di harga 4.800.000. Ya kan masih deket-deket di harga 4.800.000. Walaupun ketersediaannya gua belum tanya nih masih ada apa enggak, tapi ini gua ambil patokannya di 4.800.000. Setelah gua hitung di What to Mine, yang paling menguntungkan digunakan untuk menambang GTX 1650 ini adalah Ravencoin. Di mana dengan Ravencoin dia bisa menghasilkan sebesar Rp17.900 dalam 24 jam. Dengan biaya hanya sekitar 2.500 per satu PGA dan profitnya jadi 15.300 dalam sehari. Kalau kita hitung profit dalam 30 hari berarti satu VGA GTX 1650 bisa ngasilin 459.000. Yang artinya kita akan bisa balik modal dalam 313 hari untuk VGA GTX 1650. 313 hari ini kurang lebih hampir setahun. Jadi bisa dibilang ini sangat rugi sih kalau menurut gua. Kita untuk menambang, untuk jadi para miner, patokan kita adalah ROI atau balik modal yang harus cepat. Kalau toleransi gua, kalau misalnya gua dalam cari PGA, gua nggak mau cari PGA yang jauh, yang balik modalnya tuh butuh lebih dari 200 hari. Kenapa? Karena harga kripto nggak akan bertahan di angka sekarang. Bisa dia naik, alhamdulillah, namun dia juga bisa turun. Yang kemungkinan apabila sudah bull run, atau sekarang kan kita lagi masa-masa bull run ya. Nah, nanti setelah masa bull run kita masuk ke bear market, harga tuh udah dibanting habis. Jadi kalian harus hati-hati memilih PGA yang buat menambang sesuai dengan toleransi investasi kalian. Untuk GTX 1650 butuh 313 hari. Sedangkan ini adalah rinciannya atau ideal price untuk ROI dalam beberapa hari. Contohnya kayak ini. GTX 1650 balik modal dalam 300 hari. Harga wajarnya adalah 4.500.000. Jika toleransi kalian adalah 250 hari, maka kalian harus cari VGA GTX 1650 yang harga 3.800.000. Yang bisa dibilang sekarang yang ini udah hampir mustahil sih sekarang dapat di harga 3.800.000, mengingat harga koin sekarang tuh lagi pada naik. Dan apabila toleransi investasi kalian itu di angka 200 hari, berarti kalian butuh GTX 1650 di harga 3 juta biar pas dengan
perencanaan investasi kalian. Begitu juga selanjutnya untuk 150 hari di harga 2.298.000 dan 100 hari ini bisa ini ya 100 hari ini kan 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan lebih dikit. Ini merupakan harga PGA pada kurang lebih Januari 2021 kemarin atau di bawahnya ya. Nah, idealnya tuh harga PGA GTX 1650 tuh harusnya di angka segini. Dulu waktu Maret ke bawah tuh VGA ini nih masih bisa kita kejar untuk penghasilan di angka 100 per hari. 100 hari. Masih kemungkinan. Yang mana gua masih inget banget gua dulu beli di GTX 1660 Super di angka 3 juta, 4 juta. Sekarang sih udah gila ya. Sekarang yang Super mungkin udah seharga 10 jutaan. Selanjutnya ini ada GTX 1650 Super. Yang mana GTX 1650 Super kalau lo cari di Tokopedia juga harganya malah bisa lebih gila lagi sih. 6 juta, 6 juta, 6 juta. Padahal ini dulu buat dapet GTX 1660 Super masih bisa balik, masih kembalian uangnya. Nah, selanjutnya ini ada GTX 1660 Ti, GTX 1660 Super, yang mana ini PGA yang paling mudah dicari saat ini. Harga pasaran sekarang di angka 10.500.000. Bisa dilihat untuk yang 1660 Super banyak juga orang yang udah jual paketan untuk mining. Ini bagus juga. Masih ada yang harga 9 juta, yang ini di angka 10 juta, 10 juta. Dahsyat banget sih, malah ada yang jual di 11 juta. Dahsyatnya nggak kebayang. Malah ada yang di angka 11 juta. Ini keren sih. 11.800.000. Nah, ini untuk VGA ini 1660 Super, jika kalian mining dengan VGA ini, kalian pasti akan menambang dengan Ethereum. Lalu income-nya kurang lebih 32.500 dalam 24 jam, sedangkan untuk profit bersihnya tuh kurang lebih 29.000. Untuk biaya listrik sih sebenarnya gua nggak perlu masukin, cuman nggak apa-apa lah soalnya nilai biaya listrik tuh kecil banget untuk menambang nih kan, karena ya dibanding sama keuntungannya istilahnya ini nggak seberapa sih. Profit dalam 30 hari untuk 1660 Super tuh kurang lebih hampir 900.000, dan untuk balik modal di harga yang sekarang itu kalian butuh 351 hari. Lebih lama dibanding dengan GTX 1650 Super. Jadi istilahnya kalau kalian mau ngincer keuntungan yang paling cepat, yang secepat mungkin, GTX 1650 masih lebih menguntungkan daripada 1660 Super di harga, bahkan di harga tertinggi saat ini. Lalu jika toleransi investasi kalian di angka 300 hari, berarti kalian butuh cari GTX 1660 Super di harga segini nih. Yang mana kalau harga segini nih kurang lebih pada bulan Juli kemarin VGA 1660 Super masih ada yang jual harga segini. Jika kalian toleransi investasinya di 250 hari, kalian bisa cari GTX 1660 Super di harga ini. Yang mana ini kurang lebih di bulan-bulan Mei, Juni masih ada dapat harga segini. Lalu di angka 200 hari untuk balik modal yaitu di angka 5.900.000. Ini kurang lebih mungkin di bulan-bulan Mei, April, Mei masih dapat, kalian masih bisa dapat harga segini. Cuman kalau kita patokan sekarang sih kayaknya udah mustahil di harga segini. Kecuali kalau misalnya nanti kripto masuk ke bear market, mungkin ini pada turun semua.
Lalu selanjutnya kita ada 3060 LHR. Di sini gua nggak masukin 3060 yang versi sebelumnya, karena bisa dibilang yang versi sebelumnya tuh kan yang pakai bug untuk driver Nvidia 4075 yang ini. Gua kebetulan di komputer ini pakai 3060 yang lama. Ya, nih kalau kalian punya VGA 3060 yang versi pertama kali keluar, kalian bisa dapat full hash rate dengan menggunakan driver 470 0,5 ini. Yang mana ini gua pakai untuk komputer utama gua, jadi sekalian gua tempat bikin video, ngegame, dan juga sekalian buat mining. Ini juga sambil gua bikin sambil gua ngerekam video ini, gua juga sambil mining. Yang mana slot untuk HDMI-nya dicolok pada GPU 0, yang ini gua cuman colok pakai dummy HDMI. Oke, lanjut aja. Nah, karena sekarang di pasaran itu yang ready hanya RTX 3060 yang LHR, yang mana harganya sekarang kurang lebih di angka 12 juta. VGA ini paling menguntungkan menambang Ravencoin dengan profit atau income sebanyak 24 jam tuh sebanyak 44.000. Cost yang dikeluarkan adalah 5.000 dan profitnya kalian akan mendapatkan kurang lebih 39.000. Jadi dalam sebulan itu kalian bisa menghasilkan 1.170.000 untuk RTX 3060. Dan untuk balik modalnya kalian hanya butuh 306 hari. Begitu juga kalian bisa sesuaikan dengan toleransi investasi kalian. Kalian bisa ambil patokan dari sini, dari tabel berikut. Apabila kalian masuk di kelompok yang 250 hari, berarti kalian harus cari PGA di harga yang segini. Kalau sebenarnya gua masuk di angka 200 hari. Jadi gua udah bulan Agustus ini gua kayaknya nggak nambah PGA sama sekali, karena harganya masih, menurut gua masih nggak worth banget, kecuali gua mau buat unboxing atau buat review di konten YouTube, itu mungkin bakal gua beli. Cuman kalau untuk mining mungkin gua skip dulu sekarang, mungkin nanti kita lihat perkembangan di bulan September nanti. Lalu untuk RTX 3070 yang non LHR ini harganya kurang lebih sekarang 24 juta, walaupun sudah cukup langka, cuman masih ada gua lihat di Tokopedia yang jual 1 atau 2 toko. Di sini dengan PGA ini kalian bisa profit dengan menambang Ethereum. Income-nya selama 24 jam tuh kurang lebih 64.000 dengan cost-nya hanya 4.000 rupiah. Jadi profit per hari itu kalian bisa dapat 60.000 dan sebulan kurang lebih 1.800.000. Cuman walaupun nilainya kalian untung atau profit 30 harinya cukup tinggi, tapi menurut gua sekarang mending skip dulu deh kalau misalnya kalian mau beli RTX 3070, karena untuk balik modal dengan harga pasaran RTX 3070 sekarang tuh kalian butuh waktu 402 hari, yang mana setahun lebih. Ini bisa dibilang RTX 3070 di harga market sekarang, coba kita cari. Nih, malah bahkan ada yang lebih mahal lagi. 24 juta. Udah jarang sih orang jual 3070. 24 juta. Cuman sekalinya ada harganya tuh udah kelewatan banget. Ada juga mungkin yang bekas mungkin. Ya, jadi kurang lebih gua ambil patokannya di harga 24 juta untuk RTX 3070. Nah, balik modal tuh paling lama 402 hari, tergantung dari harga fluktuatif kripto saat ini dan nanti. Apabila di dalam perjalanan kalian menambang
ternyata ETH to the moon lagi, bisa dapat all time high misalnya sampai ke 10.000 US dollar, pasti ini bakal lebih cepat, mungkin bisa dipotong jadi 300 hari atau lebih di bawahnya. Sedangkan jika mau patoki berdasarkan rencana investasi yang ideal dalam 300 atau hingga sampai 100 hari, untuk RTX 3070 tuh kalian bisa ambil di patokan harga segini, yang mana ideal price untuk RTX 3070 tuh bisa dibilang sudah jauh banget di atas. Bahkan di bulan Juni, Juli pun harga RTX 3070 tuh udah 20 jutaan lebih sampai sekarang. Jadi harga segini itu udah mustahil, kecuali kemarin pas bulan kemarin pas Ethereum lagi drop, itu ada nih yang jual RTX 3070 di bawah 20 juta lah ada. Cuman sekarang sih udah mustahil sih ada kalau sekarang, kecuali yang bekas ya. Lalu kita ada yang 3070 LHR. LHR juga harga pasarannya lumayan tinggi sekarang kan, antara 17 sampai dengan 18 juta. Dengan nilai profitnya kurang nggak beda jauh, hanya koin yang ditambang menggunakan Raven Coin. Dimana profit bersihnya tuh kalian akan mendapat 50.000 dan bulanannya tuh mendapat 1.500.000 dengan balik modal dalam 358 hari atau setahun. Harga idealnya untuk 3070 LHR kalau kita patokan berdasarkan ideal gua patokan kan yang ini nih, 200 hari, harusnya 3070 LHR tuh di angka segini nih. Ini udah masuk lah di dalam ideal gua untuk harga PGA. Sedangkan untuk 3070 Ti kurang lebih sama dengan menggunakan Raven Coin. Profitnya kita lebih tinggi dibanding PGA lainnya, yaitu 1.900.000 dan butuh 324 hari untuk balik modal. Selanjutnya ada 3080 yang non LHR, di mana ini harga 3080 sekarang nggak waras banget sih kita lihat. Gue kadang suka ketawa sih ngelihat harga 3080 yang sekarang yang non LHR ya. Yang LHR-nya pun aja orang pada jual di angka 27 jutaan. Yang non LHR ini malah ada yang 41 juta 3080. Yang ini juga hampir 40 juta. Bisa dibilang dahsyat banget sih, ini all time high untuk harga RTX 3080. Pokoknya rata-rata 3080 udah mulai jarang, dan walaupun ada juga harganya di atas 30 juta sekarang. Jadi gua patoki untuk 3080 di harga 34 juta. 34 juta emang sih income 24 jam tuh kalian mendapat 138.000. Dengan biaya listrik hanya sekitar 8.600-an. Jadi bersihnya tuh kalian bisa dapat 130.000 dan dalam sebulan bisa mengumpulkan kurang lebih 3.900.000. Walaupun harga RTX 3080 sekarang tuh sangat nggak masuk akal, tapi kalau kita hitung dalam jangka waktu balik modal, bisa dibilang ini termasuk yang paling kecil dari yang gua bahas saat ini. Sebelumnya kan masih pada di atas 300 nih. Yang 3080 kalian masih bisa dapat di angka 261 hari. Jadi yang punya toleransi investasi di angka 250 hari, kalian masih bisa, istilahnya masih dapat lah, masih memungkinkan untuk membeli RTX 3080 non LHR sekarang ini. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang versi LHR pun harganya gua ambil di angka 24 juta. Yang mana dalam koin yang ditambang adalah Raven Coin. Income 24 jam sekurang lebih 73.000 dengan biaya listrik kurang lebih sama. Dan profit bersih 24 jam 64.000, dalam sebulan kalian akan mendapatkan 1.900.000. Dan PGA ini jika patokan harga sekarang kalian akan balik modal dalam 371 hari. Yang mana
Jika kita ikuti dengan toleransi investasi kalian yang lain, 300 hari harga LA 3080 harusnya di harga 19 juta. 250 hari di harga segini dan 200 hari di angka 12 juta. Seharusnya sih semua VGA tuh harusnya harganya kurang lebih di sini atau di sini nih. Harusnya normalnya ya. Lalu selanjutnya itu adalah RTX 3090. RTX 3090 juga harganya mahal banget. 45 juta, bahkan kalau gua cek di pasaran ada yang sampai 50 juta. PGA ini nambang dengan Ethereum dengan income 24 jam itu 170.000, bisa dibilang paling tinggi daripada PGA lainnya untuk menambang dalam harian. Biaya listriknya 11.000 dan bersihnya tuh kalian dapat 158.000 sehari dan sebulan tuh dapat 4.700.000. Untuk mencapai balik modal kalian membutuhkan 283 hari. Bisa dibilang 830 hari itu berapa ya? Coba. 9 bulan. 9 bulan. Ya kalau menurut gua masih oke sih 9 bulan. 9 bulan untuk modal nambang VGA yang bagus. Asal kalian cari VGA yang bagus ya, yang merek bagus kayak EVGA, Asus gitu. Gak usah, kalau untuk harga VGA di atas 20 atau 30 juta tuh kalian gak usah nambah resiko milih VGA yang merek lain gitu. Cukup ambil VGA yang merek top brand gitu seperti Asus atau EVGA. Itu tuh bisa jadi jaminan kalian bahwa lifetime PGA yang kalian beli itu bisa lebih lama sehingga kalian bisa pertama tuh balik modal, kedua nanti sisa waktunya tuh masih bisa nyicipin profitnya tuh loh. Jadi untuk harga VGA di atas 30 juta tuh nggak usah neko-neko cari VGA yang istilahnya yang kalian kurang familiar mereknya gitu. Lalu selanjutnya kita bahas dari yang AMD. AMD di sini gue cuma masukin 2, yang mana untuk 6.800 dan di atasnya itu bisa dibilang udah sangat langka dan harganya udah lebih nggak masuk akal lagi dibanding dengan VGA dari Nvidia. Ini kita bahas untuk VGA yang terbaru yaitu 6600 XT. Modalnya sekarang kurang lebih di 11.500.000. Ya, 6600 XT ya masih di angka 11.600.000. Ini ada yang jual 9 juta nih. Oh, ini murah nih. Cuman oh ya tapi Biostar sih. Ya selera sih. Kalau gua mungkin nggak gua ambil karena gua lihat kayaknya nggak ada backplate-nya. Gua kalau untuk harga VGA mahal kalau nggak ada backplate gua pasti ngindarin. Soalnya pasti panas. Lebih panas dan juga ini kayaknya kurang cakep sih kalau menurut gue. Cuman ini selera ya, selera kalian bisa pilih. Lalu di sini ada ya 11 jutaan, 10 juta play order, 11 juta ya, bahkan ada yang Asusnya 12 juta. Berarti ini gua patokan di harga 11.500.000. Yang paling menguntungkan dengan VGA ini adalah koin Ethereum, yang mana dalam sehari itu kalian bisa ngasilin 46.000 dengan biaya kos listrik hanya 2.700 saja. Jadi dalam profit 24 jam tuh dapat 43.000, sebulan dapat 1.300.000. Dan balik modal dalam 262 hari. Jadi yang ini sama ini bisa dibilang termasuk masih, walaupun harganya nggak masuk akal, tapi dibanding VGA yang lain ini masih lebih ideal daripada yang lainnya. Bisa dilihat 300 bahkan sampai 400, padahal ini VGA yang bisa dibilang primadona ya. Cuman sayangnya ya gitu deh, sayangnya harganya
di prima donain juga sama yang jual. Lalu untuk 6.700 ini merupakan hal yang nggak gua sangka-sangka. Jadi setelah gua hitung VGA RX 6.700 dengan harga market sekarang, coba gua lihat. Nih, harga market 6.700 bisa dibilang masih ada yang 15 juta, 16 juta, 17 juta. Jadi di sini gua patoki di harga 16 juta. Koin yang paling menguntungkan adalah Ethereum dengan income selama 24 jam adalah 69.000. Cost-nya tuh kurang lebih 4.800 dan profit dalam 24 jam dapat 64.000, yang mana dalam sebulan kalian akan menghasilkan 1.900.000. Dan untuk balik modal kalian hanya butuh 249 hari. Jadi buat kalian yang toleransi investasi masuk di sini, bisa dibilang ini hal yang paling ideal. RX 6.700 ini yang paling ideal jika toleransi investasi kalian di 250 hari. Gua juga nggak nyangka, padahal gua rencana mau testing unboxing untuk 6.600 XT untuk konten gua selanjutnya. Cuman pas gua hitung-hitung rupanya 6.700 lebih istilahnya harga PGA dan harga koin masih lebih masuk akal. Jika kalian toleransinya adalah 200 hari, maka kalian butuh PGA ini di angka 12 juta. Yang mana ya ini sulit sih buat dapat ke sini tuh, kayaknya sulit kecuali kita udah balik lagi masuk ke bear market atau ya kita nggak tahu perkembangan pasar nanti. Yang jelas kita hadapin kenyataan harga PGA sekarang pada tinggi. Mau nggak mau kita harus ngikutin pasar. Jadi ya ini menurut gua dan rekomendasi gua, walaupun daya listriknya tinggi jika dibandingkan dengan enggak juga kok, 6.700 nggak nyangka biaya listriknya lebih murah dibanding 3070. Bahkan dibanding dengan yang 3060 pun juga masih lebih murah ya. Padahal ini bisa dibilang head to head ya, 3060 dan 6.700 ini. Listriknya lebih murah dan yang terpenting tuh modalnya tuh masih lebih masuk akal untuk balik modal dalam 250 hari. Oke, sekian dulu video gua. Memang ini bisa dibilang gua banyak panjang lebar mengenai harga VGA, yang mana harganya tuh bener-bener fluktuatif dan cenderung tinggi sekarang ini. Cuman kan pasti di antara kalian ada yang mau mulai, ada yang ingin belajar mining dan mungkin bingung karena menentukan VGA yang paling menguntungkan tuh sulit kalau sekarang. Apalagi Ethereum nanti sebentar lagi akan berpindah ke POS, yang artinya kita nggak bisa lagi nambang Ethereum, yang kemungkinan nanti semuanya pada pindah ke Raven dan Ergo atau koin-koin lainnya, yang mengakibatkan profitnya tuh nggak mungkin lagi kita dapat segini nanti. Ketika Ethereum udah masuk ke POS, kayaknya udah nggak mungkin kita dapat segini dalam 30 hari untuk VGA ini. Bisa mungkin setengahnya, atau hal yang paling terburuk mungkin cuma 3/4-nya, kita nggak tahu. Sekarang nih bisa dibilang yang paling krusial sih untuk kita para miner, khususnya untuk para penambang yang baru mau terjun, karena bisa dibilang udah Ethereum nih udah untuk para miner ya, untuk para miner ini nih udah dipucuk sebentar lagi tuh bakal jatuh, atau sebentar lagi kita tuh udah nggak bisa manjat lagi ke atas lagi karena udah dipucuk. Jadi ya perumpamaan gua sih mungkin agak buruk, cuman kurang lebih kayak gitu sih.
pastikan kalian untuk selalu patoki dengan ideal price atau toleransi investasi kalian. Nggak perlu terlalu nafsu, dikejar nafsu dan hal-hal lainnya yang mana, wah PGA kebetulan lagi ada nih. Kebetulan ada orang listing 3070 yang non LAR, tapi harganya segini. Beli nggak ya? Beli aja lah misalnya. Udah langka ini, kapan lagi bisa dapet? Gak, kalau mindsetnya kayak gitu, kalau menurut gua agak beresiko ya. Jadi balik lagi ke personal dan balik lagi ke sesuai dengan rencana investasi kalian di awal, dan harus selalu stick atau stay pada rencana tersebut. Gak perlu nafsu, gak perlu buru-buru, karena sekarang ya seperti yang gua bilang tadi, sekarang kita udah dipucuk, jadi bersabar sambil nunggu harga yang masuk akal sesuai dengan toleransi investasi kalian, itu jalan yang lebih baik. Lalu ini, kalian gak perlu patoki apa ya sesuai dengan yang gua omongin sekarang, karena ini hanya sekedar saran atau masukan buat diri gua sendiri dan buat kalian para miner mungkin yang baru mau mulai. Kalau buat yang udah lama terjun di dunia mining sih kayaknya udah nggak pusing, yang mana mungkin income mereka dalam sebulan tuh udah bisa beli beberapa PGA baru bahkan di harga tertinggi pun. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu pusing. Walaupun kayak gua nih misalnya, walaupun gua nggak banyak banget PGA yang gua punya, cuman di titik gua saat ini tuh sebenarnya gua udah bisa buat beli PGA baru setiap bulan dengan harga apapun. Cuman karena gua mikirnya ini adalah untuk investasi dan gua punya ideal price gua sendiri yaitu 200 hari balik modal, jadi gua sekarang nih kayaknya gua tahan dulu buat beli PGA. Kita lihat perkembangannya, nanti jika harganya udah mulai turun baru kita tambah. Jadi kurang lebih gini. Kalau misalnya kalian ada saran, masukan atau perhitungan yang kalian sendiri punya, mungkin bisa share di bagi-bagi kita, buat gua, buat teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video dan Google Sheet ini, jangan ragu untuk menekan tombol like dan juga menekan tombol subscribe. Link Google Sheet ini akan gua share di bagian deskripsi produk, jadi kalian juga bisa copy sesuai dengan perencanaan kalian masing-masing, dan juga bisa kalian rubah sendiri nilainya di sini. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.